pasti kita akan dibilang main HP terus. Dari apa yang telah aku bahas kemarin-kemarin di video-video sebelumnya, salah satu pekerjaan yang cocok buat anak kuliahan, ingat ya, salah satu pekerjaan yang cocok buat anak kuliahan adalah freelance. Tapi teman-teman, di balik kerja freelance itu, seperti yang aku alami, aku sharing pengalamanku, itu pasti ada pro dan juga kontra, ada positif dan juga negatif. Karena kerja freelance itu kan by remote ya teman-teman, kita bisa kendalikan pekerjaannya hanya lewat HP. Buat teman-teman yang nggak tahu, baik itu orang terdekat, mungkin kayak orang tua gitu, yang nggak tahu kita kerja freelance, pasti kita akan dibilang main HP terus. Itu, main HP terus dibilang kita. Tapi kalau misalnya teman-teman udah bilang nih, kalau ke orang tuanya nggak apa-apa lah ya, biarkan mereka mau ngomong apa ke kita ya. Mungkin kalau misalnya mau ngomong ke orang tua, itu boleh disampaikan aja bahwa teman-teman kerja freelance, makanya sering di depan HP gitu, boleh silahkan disampaikan. Biasanya ketika udah menyampaikan pun, terus ditanya berapa gajinya, berapa fee-nya gitu. Terus teman-teman bilang kan, fee-nya di awal itu emang dikit. Teman-teman udah tahu sistemnya nih. Sedangkan orang tua kita belum tahu nih sistem kerjanya di sana tuh kayak apa gitu kan. Teman-teman udah tahu tuh sistemnya kayak gimana. Terus ketika ditanya oleh orang tua, kita bilang fee-nya segini. Seperti yang aku sampaikan, semua itu butuh proses dan bertahap. Pasti di awal itu kita nyebut fee-nya dikit kan, gak banyak. Kita bilang fee-nya dikit, terus dilihat oleh orang tua kita setiap hari, bahkan berapa jam gitu dalam sehari di depan HP aja kan. Nah, biasanya akan minim tuh support dari mereka. Biasanya kita diminta fokus kuliah aja gitu kan. Tapi di sisi lain juga ada hal nih yang buat teman-teman pingin punya penghasilan tambahan gitu kan. Di posisi itu teman-teman sedang diuji harus bagaimana. Kalau aku sendiri pas di posisi itu, aku pendirian sama diriku, aku tetap pertahankan apa yang udah aku susun, apa yang udah aku hayalkan, dan apa yang udah aku pilih. Aku pertahankan hal itu dalam diriku. Justru support yang minim dari orang tua ini yang aku jadikan cambukan buat aku lebih semangat. Aku ingin buktiin, meskipun aku kerja lewat HP, aku bisa kok gitu. Sama ada satu cerita, mungkin next ya aku ceritain, nggak di video ini, satu cerita yang bener-bener nggak nyangka gitu, aku ternyata bisa senekat itu ya dulu gitu. Mungkin next aja ya aku sharingin hal itu, yang nggak terlalu panjang juga kan videonya. Nah terus dengan pendirian aku yang seperti itu, merasa aku kayak dicambuk, nggak dicambuk senyata ya, paham lah ya maksudnya aku. Dicambuk dalam artian dipacu lagi semangatnya aku, jadi aku membuktikan bahwa aku tuh bisa. Nah ketika udah ada semangat itu secara otomatis saja aku kerjanya bisa lebih maksimal, bisa lebih ngebut lah dibilang, sampai pada akhirnya aku mencapai posisi yang sekarang dengan fee, aku nggak sebut fee-nya berapa, dengan fee yang lumayan lah mencukupi kebutuhanku dan bisa dibilang mandiri secara finansial gitu. Kalau dibilang pernah minta ke orang tua, pernah, tapi minim. Aku berusaha seminimal mungkin untuk minta di usia yang sekarang. Tuh, jadi itu yang mau aku sharingin. Semangat buat teman-teman yang ingin menghasilkan meskipun masih duduk di bangku kuliah. Umur udah nggak bisa dibohongin ya teman-teman. Meskipun kita udah kuliah, tapi umur kita udah kepala dua, udah di atas kepala dua gitu. Jadi semangat buat teman-teman yang ngejar cuan di bangku perkuliahan, semoga lancar. Dan yang kerja freelance juga semangat. Apapun kata mereka, pakai itu sebagai acuan untuk menyemangati diri dan buktikanlah kepada mereka. Oke, gitu dulu video kali ini. Next mungkin kita sharing ceritaku itu ya yang aku bilang tadi, atau mungkin ya apalah nanti nyusul ya. Bye bye.